Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164 dari kelompok PO 26. Jadi pada video tutorial kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode analisis sensitivitas menggunakan dua software yaitu POMQM dan Excel. Oke. Pertama kita akan ke permasalahannya terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini ada permasalahannya. Permasalahannya itu sebuah pabrik alat rumah tangga bernama PT Ava memproduksi 3 jenis produk yaitu mesin cuci M, ACA, dan kulkas gas. Setiap produk melalui 3 tahapan proses yaitu perencanaan desain, perakitan assembly, dan kontrol alias QC. Pada waktu tersedia pada masing-masing bagian adalah untuk proses desain sebanyak 120 jam, assembly sebanyak 90 jam, QC 65 jam. Untuk proses yang dibutuhkan setiap unit mesin cuci M itu desain sebanyak 3 jam, assembly sebanyak 4 jam, QC sebanyak 2 jam. Sedangkan untuk AC itu tuh desain 7 jam, assembly 5 jam, dan QC 6 jam. Serta waktu proses untuk tiap unit produksi kulkas yaitu desain 5 jam, assembly 3 jam, QC-nya 8 jam. Dan keuntungan profit masing-masing produk dari mesin cuci sebanyak $10, AC sebanyak $8, serta kulkas sebanyak $9. Terus permasalahan pabrik rumah tangga pada PT Aqua tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear itu sebagai berikut. Ya, jadi kalau misalkan kita bentuk model matematikanya itu sebagai berikut ya. Jadi kan tadi di sini fungsi tujuan alias max Z itu tuh di sini kita tambahin 10 M karena tadi keuntungannya $10, 8 dolar untuk AC dan $9 untuk 9K alias kulkas. Nah di sini kita tambahkan slack 0 S1, 0 S2, 0 S3. Kenapa? Karena pada kasus sebelumnya itu tuh pada bentuk umumnya itu tuh hanya 10M, 8K, dan 9K. Kita tambahkan di sini 3 slack karena terdapat 3 kendala. Nah, seperti yang kalian lihat di bawah di sini. Jadi di sini terdapat 3 kendala. Yang mana 3 kendala ini itu tuh tadinya 3M. 3M 7A tambah 5K itu tuh kurang dari sama dengan 140. Maka kita tambahkan slack 1 untuk membuatnya menjadi sama dengan seperti ini. Ini yang pada bagian desain dan juga pada kendala bagian-bagian lain dan pada bagian-bagian lainnya. Yang mana di sini kita tambahkan slack 2 dan slack 3 dan berubah tandanya menjadi sama dengan. Jadi kurang seperti itu. Dan juga di sini untuk M, A, dan K itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi terjawab yang A, soal nomor A. Soal nomor A kan soal nomor A itu yang ditanya adalah pemodelan matematikanya. Nah, berikut ini merupakan pemodelan matematikanya seperti ini. Seperti ini. Pemodelan matematikanya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Oke, sebelum kita langsung ke Excel, kita akan mencari iterasi ketiga menggunakan POMQM. Oke, kita skip aja sini. Oke, karena tadi kita objektifnya maximize dan juga batasannya 3 dan variabel 3, maka di sini kita tulis 3. Oke, langsung oke saja. Oke, di sini kita akan tinggal mengedit aja. Mungkin di sini saya akan percepat kembali. Oke, jadi kira-kira kalau misalkan kita input jadi seperti ini model matematika ketika dituangin ke tabel di POMQM. Oke, langsung aja kita solve, kita cari yang iteration, lalu kita salin iteration yang ketiga. Kita langsung scroll down ke bawah, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan kita copy paste ke Excel. Nah, kita udah copy paste nih ke Excel nih. Nah, berarti kita tinggal tuangin semuanya ke Excel gitu tabelnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Ini kita rapiin dulu. Bakal isi. Nah, udah kita rapiin. Terus untuk shadow primary design kita ambil dari ZJ bagian slack 1 dan juga berturut ya assembly slack 2 dan QC slack 3. Enggak, kita gini aja. Sebenarnya ini kita tarik ke sebelah. Nah, jadi berikut shadow price-nya.
buat desain itu 0 sampai 2,38 dan QC 0,23. Oke, langsung kita ke soal yang C. Yang C itu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan dan jam kerja di bagian assembly serta jelaskan. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan solusi lama ya. Jadi solusi lama itu tuh kita ambil dari bagian kuantitinya. Jadi yang kuantiti yang lama. Kemudian ini kita copy paste semua. Nah, oke. Untuk perubahan, nah perubahan sendiri itu karena di sini kan penambahan 6 jam pada proses assembly, maka kita ambil bagian yang slide 1. Nah, kita yang slide 1 ini kita kali dengan 6 semua positif. Kali 6. Oke, nah ini kita sisanya tinggal aja. Nah, untuk solusi barunya, solusi baru itu solusi lama ditambah dengan perubahan. Tambah dengan perubahan. Nah, begitu kita tinggal ke bawah aja. Nah, untuk keuntungan baru itu tuh didapatkan dari sama dengan iteration yang ini bagian sini, maksudnya bagian ini dikali dengan ini. Oh, bentar. Nah, nah, jadi ini iteration ini dikali dengan solusi baru. Nah, 0 dikali dengan solusi baru dikurung ditambah 20 lagi dikali dengan solusi baru lagi, dan begitu seterusnya. Nah, jadi di sini kita dapat keuntungan barunya itu 229,62, dan untuk keuntungan lamanya itu kita ambil dari ZJ bagian kuantiti. Lantas perubahannya itu selisih antara keuntungan baru dan keuntungan lama, berarti atas dikurangi bawah. Itu untuk perubahannya itu 0 karena di sini keuntungan baru dan lama itu sama ya. Oke, lanjut ke ketika pengurangannya 6 jam. Sebenarnya di sini sama aja, bedanya cuma di sini waktu perubahan itu tuh di kali min 6 gitu. Mungkin di sini saya akan percepat aja karena kurang lebih perhitungannya sama. Nah, jadi di sini kelihatan guys, bedanya. Jadi di sini bedanya cuma di bagian perubahannya, di sini min 6 doang. Jadi ketika kita mencari perubahannya itu atas dikurangi bawah. Nah, hasilnya sama juga perubahannya 0. Jadi sebenarnya ketika mau ditambahin 6 jam atau dikurangin 6 jam pada proses assembly, maka itu tuh mereka memiliki hasil yang sama. Nomornya 229,62 dan juga di sini atas 229,62, dan juga perubahannya pun sama gitu ya, tidak ada perubahan gitu dari keuntungan baru dan lama pada dua-duanya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang D. Apabila pabrik mempertimbangkan menambah produk baru speaker LSS dengan harga jual $11 dan keuntungan per unitnya adalah 3 dan membutuhkan waktu 232 pada desain, assembly, dan QC. Apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke. Jadi sini kita masukin di sini 232 dan juga nilai per jamnya. Itu nilai per jamnya yaitu untuk nilai per jamnya itu kita ambil dari shadow price pada kita ambil shadow price pada desain. Kita pakai masing-masing ya, kan desain assembly QC kita ambil shadow price masing-masing. Oke, nah untuk totalnya sendiri itu tuh kita akan mengalihkan si jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Oke, jadi di sini untuk totalnya sendiri, totalnya itu berarti pakai sum ya. Sum. Nah, jadi untuk total biaya dari penambahan produknya itu, dari total biayanya
itu 7,6. Oke, ini kita langsung lanjut aja ke yang mencari interpretasi dari menggunakan cara Excel solver. Oke, ini kita langsung, mungkin saya akan skip di sini. Oke, jadi ini kurang lebih sama tabelnya. Jadi kita tinggal nuangin model matematikanya ke tabel berikut. Gitu kan, di sini ada MAK dan juga di sini ada batasan dari kapasitas masing-masing. Oke, kita tinggal totalnya aja. Totalnya itu kita masukin dengan rumus sum product. Sum product itu kita drag bagian sini. Dua. Habis itu bagian sini juga. Nah, bagian sini itu jangan lupa kita kunci sekali. Nah, habis itu kita tinggal maaf, ini kita salah ini ya, harusnya bukan di sini. Kita akan ngedrag bagian yang solusi optimal. Ya, maaf. Oke, nah langsung kontrol dia. Oke, udah seperti ini, kita langsung ke solvernya aja. Solver. Nah, untuk set objektifnya, karena di sini kita akan mencari nilai keuntungan maksimal, maka di sini kita tulis yang bagian sini total dari keuntungan maksimal, dan di sini untuk maksimalnya ini by changing variable ya, kita ambil bagian solusi optimal. Nah, untuk batasannya, nah kita tinggal masukin bagian sesuai tandanya ya. Kita akan untuk efisiensi waktu, saya akan ngedrag semuanya dengan bagian yang lambang-lambangnya sama. Add lagi. Nah, ini lambangnya lebih dari sama dengan. Oke, ini buat select of solving metodenya simplex LP. Habis itu kita langsung solve. Habis itu kita ke habis itu di reportnya itu kita klik yang answer, sensitivity, dan limits. Oke, langsung klik OK aja. Oke. Nah, berikut merupakan interpretasi dari hasil perhitungan solver tersebut. Yang mana di sini, jadi kurang lebih sama menggunakan cara yang POMQM dan Excel tadi. Jadi solver pun memiliki hasil yang sama, di mana di sini untuk shadow price-nya itu tuh bukan buat solusi optimal itu 20,192307 pada RM dan A-nya itu 0, dan solusi optimal pada K yaitu 3,0769. Nah, untuk shadow price sendiri dari desain itu tuh 0, dan assembly total yaitu 2,384, dan QC itu dengan 0,23. Oke, jadi kurang lebih sama ya, dengan menggunakan solver ataupun menggunakan POMQM serta Excel yang sebelumnya. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.